Itu perempuan, hadapi dengan kesabaran. Ada masalah jangan kerasi dan jangan terlalu lembek. Artinya yang biasa, sayangi mereka penuh dengan kelembutan. Jadi ingat ya, laki-laki itu dalam mendidik keluarga, menghadapi istri tidak dengan kekerasan tapi dengan ketegasan. Jangan keras tapi tegas. Beda keras dan tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, keluarga besar yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, insya Allah semua kita tanpa terkecuali semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh pimpinan dan karyawan yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan berkah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesempatan maghrib kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja, melalui aktivitas kita, melewati hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Banyak orang di luar sana hanya melewati hari-harinya dengan perkara-perkara yang mungkin tidak ada manfaat kebaikan, apakah itu manfaat dunia dan manfaat untuk akhirat. Tapi kita ini luar biasa. Setelah kita bekerja mulai dari pagi sampai sore untuk persoalan-persoalan dunia mencari rezeki, alhamdulillah kita pun hari ini menyempatkan diri kita duduk bersama sebagai kerjaan-kerjaan akhirat yang insya Allah akan dinilai kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Ingat, mungkin saudara-saudariku sekalian, banyak yang seumuran kita yang hari ini masih hanya menghabiskan waktunya di warung kopi, masih hanya habiskan waktunya untuk main game, masih hanya habiskan waktunya untuk skater. Masih ada suka anggota skater-skater di sini? Tidak ada nih, masih ada. Terkadang ada orang hanya habiskan waktunya untuk itu. Kerjaan tidak jelas, dia tidak cari duit tapi hanya menghabiskan duit. Makanya kita bersyukur dengan pekerjaan yang Allah amanahkan kepada kita. Melalui tempat ini, mari kita bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Bersyukur kita, banyak orang yang ingin bekerja tapi tidak ada lowongan bagi mereka untuk bekerja. Maka amanah dalam satu tempat pekerjaan ini yang harus kita jaga. Cintailah pekerjaan tak, karena ingat di luar sana banyak orang yang ingin berada di posisi tak, tapi mereka tidak dipilih dan tidak diberikan rezeki untuk itu. Makanya bersungguh-sungguhlah di dalam bekerja. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan pekerjaan kita ini menjadi pekerjaan yang barokah, sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang kaya di dunia dan kaya sampai di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi itu pasangannya laki-laki adalah perempuan. Jadi Allah ciptakan pasang-pasangan, ada tinggi, ada
Ada gemuk, ada cantik, ada. Jadi cantik pasangannya. Jadi semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Persoalan cantik gagah itu adalah persoalan di luar. Tapi bagaimana cantik yang sebenarnya itu, gagah yang sebenarnya itu ketika hatinya yang baik. Buat apa cantik mukanya, buat apa tampan wajahnya, kalau ternyata hatinya busuk. Buat apa gagah mukanya, tapi di setiap sudut ada perempuan na janji-janji palsu. Betul. Makanya pada kesempatan ini sebagai laki-laki dan perempuan, untuk menjadi wanita idaman itu ada 4 hal. Ada 4 hal yang perlu dipegang teguh. Yang pertama, perempuan yang baik itu tidak suka cemburu. Ya. Istri yang baik itu ya jauhi sifat cemburu. Kenapa? Karena sifat cemburu yang berlebih, cemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Sedikit-sedikit suaminya mau pergi kerja, kayak detektif. Nah kala-kala itu penyidik kah? Pulangi nasi di kiri kanan HP-nya. Menjadi wanita yang baik itu adalah wanita yang menanamkan sifat saling kepercayaan kepada pasangannya. Saling percaya, makanya yang perlu kita tanamkan adalah sifat jujur. Jangan tonseng kita laki-laki mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mentang-mentang sudah diberikan kepercayaan oleh pasangannya, lalu kemudian seenaknya saja mengkhianati pasangan. Seenaknya saja mereka menghabiskan uangnya untuk hal-hal orang perempuan lain yang justru tidak mesti untuk mereka berikan. Makanya kejujuran inilah yang diajarkan di dalam Islam. Dalam berumah tangga, kejujuran itulah yang perlu kita pegang teguh. Laki-laki jujur sama su istri. Jadi yang perempuan ini suka tidak sama laki-laki yang jujur? Suka sama laki-laki yang jujur? Jadilah laki-laki yang jujur. Kejujuran itu bro mata uang yang bernilai di semua negara. Jujur. Jadi kalau ada lain-lain sudah menikah nah ada lain-lain jujur saja. Bilang jujur ini Budi, saya mau keluar dulu ngopi-ngopi sama teman. Jangan lagi alasan kantor. Keluarkan dulu ada urusan kantor. Padahal apa? Pergi di warkop sama teman-teman pergi main skater. Jadi kalau ada mau keluar minta izin. Ibu, jujur saya mau keluar dulu. Ada yang mau saya temui rekan bisnis penting. Jujur. Ibu, minta izin ya, saya jujur. Saya mau nikah lagi. Jujur. Insyaallah kalau itu kijujuri ya balok-balok mami tidak apa. Makanya kejujuran inilah mata uang yang bernilai di semua negara. Kenapa? Satu keluarga, satu pasangan itu sering berselisih paham karena lisan yang tidak terjaga, tidak adanya saling kepercayaan. Makanya Nabi sangat menekankan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata baik. Jika tak mampu berkata baik, aw liyasmut, lebih baik diam saja. Maka perkataan yang baik itu termasuk kejujuran. Kemudian ini yang perlu dipegang teguh oleh perempuan, silahkan cemburu tapi jangan berlebihan. Kedua, perempuan yang baik itu yang menjadi idaman laki-laki adalah perempuan yang tidak suka mengeluh. Jami suka mengeluh. Ada masalah sedikit mengeluh. Dompet tipis mengeluh. Make up kurang mengeluh. Uang belanja kurang mengeluh. Orang yang baik itu, perempuan yang baik itu perempuan yang tidak memiliki sifat annana. Apa itu sifat annana? Sifat yang suka mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, apakah mengeluh kepada orang tuanya, mengeluh kepada suaminya, mengeluh kepada sahabatnya, mengeluh sama bestinya. Tidak usah selalu mengeluh, apalagi sampai mengeluh di media sosial.
Betul. Sekarang orang gampang sekali mengeluh. Kalau tidak ada bestinya di sampingnya, ambil mami HP-nya, keluhannya dia tuangkan di media sosial. Kalau mau mengeluh, mengeluh pada tempatnya. Di mana tempat kita mengeluh? Tempat kita mengeluh itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan segala hajat dan keinginan kita, segala keluh kesah kita, serahkan kepada Allah. Jadi kalau ada masalah, maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita sholat, kalau sholat itu kita diwajibkan baca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu ada satu ayat yang menyebutkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi artinya segala keluh kesah kita minta tolong sama Allah. Saya tanya, ini yang gadis-gadis ini, kalau kita mengeluh sama besti itu tujuannya untuk apa? Meringankan beban, supaya bisa nabantu selesaikan masalah ta. Ketika kita mengharap bantuan yang seutuhnya, minta bantuan kepada Allah. Kenapa? Bestita itu ada batasannya. Dia punya batasan membantu kita. Mungkin dia bisa bantu sedikit, tapi dia tidak bisa bantu secara full. Tapi ketika kita mintanya pertolongan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Maka kalau ada masalah, kurang jualan, minta petunjuk sama Allah. Jangan selalu mengeluh saja. Kalau mengeluh, bagaimana ini saya? Berarti kutumbuh keliling-keliling ini, tidak ada mentung pembeli kuda apa? Kenapa ini kodong? Nah tidak ada sekali mau ini kodong. Kodong berarti tak mau keliling ini, target tidak pernah tercapai. Kodong, bagaimana ini keliling curhat? Kalau curhat jago sama orang, tidak bakalan selesai masalahmu. Betul tidak? Apalagi kalau curhat sama teman salesmu. Bagaimana ini saya? Bantu saya Apa mau dibantukan? Kok kurang jualanku? Nah saya kurang tonji. Ada sem pembeli nada apa? Biar kurang jualanmu. Kalau dia lebih tidak bakalan kau nak kasih ke banyak doi. Nah betul tidak? Dia tomo dulu nah urus tomi urusanmu. Maka kalau kau minta petunjuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting penuh dengan keyakinan, hakul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu usahakan sahabat-sahabat sekalian, supaya pekerjaan kita ini berkah, usahakan awali semua pekerjaan kita dengan basmalah. Mulai setiap aktivitas kita dengan membaca basmalah. Mulai itu, sebelum kita berangkat kerja, niatkan yang baik, bacakan basmalah, insya Allah pekerjaan-pekerjaan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberkahi oleh Allah. Jadi ini yang kedua, perempuan yang menjadi idaman laki-laki itu adalah perempuan yang tidak suka mengeluh, Bagaimana laki-laki ini? Saya tanya ini, laki-laki suka tidak kalau ada perempuan selalu mengeluh? Tidak. Tanya itu perempuan. Tidak suka itu laki-laki yang suka mengeluh. Kalau perempuan yang pecemburuan suka atau tidak? Tidak juga. Jadi dua yang kau perlu pegang teguh. Jangan cemburu berlebihan dan juga jangan suka mengeluh. Yang ketiga, perempuan yang baik itu adalah mereka yang tidak berlebih-lebihan dalam persoalan berdandan, gaya. Silahkan bergaya, tapi jangan berlebihan. Saya tidak larang kita bergaya, tidak masalah ji. Mau pakai bedak, silahkan pakai bedak. Mau pakai rencong, silahkan pakai gincu. Yang penting jangan cukur alismu. Itu orang yang cukur alis, perempuan yang cukur alis itu sebenarnya perempuan yang siksa dirinya. Nah siksa dirinya, kenapa? Sempurna mi alis, napisen na ceko. Jadi kalau mau keluar lama sekali. Di mana mi lagi nak kasih rata?
sudah na cilla, na tidak sama tinggi, na ulangi selagi, na lap selagi, palabusan tisu, betul tidak? Sebenarnya haram hukumnya, sekali lagi haram hukumnya seorang itu mencukur alis. Ustaz, bagaimana tak kalak nih? Kalau tak kalak nih, kalau tumbuh lagi jam maki cekoi. Setuju? Setuju? Bergaya boleh, tapi jangan berlebihan. Silahkan bergaya. Jangan sampai bilang, Ustaz kalau begitu pale, kalau pika saya kerja deh, tak kalah jam maka pakai bedak. Dan tonji. Karena kalau tidak pakai bedak ki itu, tidak cantik-cantik ki itu pi kerja, na carita ki orang. Gara-gara jelek tak, na berdosa orang, betul tidak? Itu pegawai na Honda, pegawai mobil ben tapi rantasan namamu, 10 namamu, betul? Iya dong. Makanya tidak masalah bergaya, tapi jangan jangan berlebihan, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Contoh, itu air gelas. Itu air gelas itu kalau diminum bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau diminum 1 gelas bahaya atau tidak? Tidak bahaya. Tapi kalau itu air gelas 1 galon sekaligus diminum bahaya atau tidak? Artinya air saja kalau berlebihan itu bahaya. Makanya gaya yang terlalu berlebihan bahaya tonji. Kenapa? Karena terkadang membuat orang berdosa. Kalau tidak ada gaya, terkadang berdosa tongi orang kalau 10 naki keluar. Apalagi kalau tidak sudah ki mandi, nah masih ada di sini keliling-keliling anunai. Na cerita ki orang. Tapi kalau terlalu berlebihan gaya tak na cerita tongi itu orang. Itu ya de gaya namamu, muka na putih tapi de leherna. Kulihat-lihat tuh muka na putih sekali, pas ka jabat tangan de tanganna. Jangan makin tersinggung. Jadi kalau liwat-liwat tongi itu gaya ya tidak baik tongi. Maka perempuan itu silahkan berdandan, tapi jangan berlebihan. Kemudian perempuan pegang teguh yang keempat ini, jangan suka berteman dengan orang-orang yang buruk tingkah laku dan akhlaknya. Karena teman-teman sekitar kita itu justru akan mempengaruhi kita. Ya, khusus gadis-gadis ini bertemanlah dengan perempuan yang baik-baik. Jangan maki suka berteman dengan perempuan-perempuan yang tidak beres. Tidak masalah berteman dengan mereka, yang penting kita pengaruhi untuk kebaikan. Setuju? Jangan kita nak pengaruhi untuk hal-hal yang buruk. Jangan aku maca pakai jilbab, percuma gitu panas orang. Jangan aku maca seksi-seksi mako, tidak usah mako pakai yang begitu, tidak usah mako maca solat. Jangki, hindari teman-teman yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kemudian itulah perempuan yang perlu kita jaga. Yang pertama, seharusnya wanita itu senantiasa menjaga dirinya dari sifat cemburu yang berlebihan. Wanita yang baik itu yang perlu mereka pegang teguh, mereka perlu menghindarkan diri dari sikap suka mengeluh. Yang ketiga, wanita yang baik itu pegang teguh, jangan sampai kita ini memiliki sifat yang berdandan berlebihan. Dan yang keempat, jauhi teman yang buruk. Inilah wanita-wanita yang menjadi idaman-idaman laki-laki. Kemudian yang selanjutnya laki-laki lagi. Sudah perempuan toh? Nah, laki-laki lagi. Laki-laki ada 4 hal yang perlu dipegang teguh oleh laki-laki sehingga laki-laki ini menjadi idaman bagi perempuan. Yang pertama, laki-laki itu bro harus senantiasa punya keinginan kuat, punya usaha yang maksimal. Artinya laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang pekerja keras, yang mau bekerja keras, yang mau berusaha, yang mau cari uang. Itu laki-laki yang baik. Ingat, perempuan kalau nilai laki-laki itu jangan hanya nilai dari orang tuanya.
Jangan nak kaya mi orang tuanya, anaknya di sana gayana hebat Tommy, lalu kemudian itu mami diandalkan, padahal anaknya itu tidak ada kerjanya. Kalau tewas mi orang tuanya, nah 7 bersaudara, habis hartanya dibagi. Dulu waktu masih PDKT, HRP na pakai. Paski setelah selesai menikah karena sudah mi dibagi barang-barangnya, Honda HRV berubah mami menjadi Honda Supra. Masih bagus kalau Brio, bro. Kalau Supra mami, perempuan, lihat laki-laki yang suka berusaha. Usahanya, karena apa? Laki-laki yang baik itu memang laki-laki yang pekerja. Memang ini tujuan dan ini memang harapan dan memang itu tugasnya laki-laki. Tugas laki-laki itu adalah menafkahi istrinya. Menafkahi istri ini adalah tugasnya laki-laki. Makanya laki-laki itu kalau punya usaha, punya kerjaan, dapat duit, berikan sama istri. Setuju? Tangan tongi, enak, kasih itu istrimu. Ustaz, jangan sampai saya kasih semua gajiku sama istriku itu, nah tidak bisa nah habisin, insyaallah nah habis gitu. Itu insyaallah perempuan itu biar berapa habis ji. Apalagi sekarang belanjana perempuan itu biar kita tidak mau antar pergi belanja, perempuan sekarang itu biar tidak mau diantar pergi belanja, bisa belanja sendiri di rumah. Ada mi Shopee COD. Saya biasa tuh nak pusing. Paket, bilang paket apa? Bilang paket cerita COD. Jadi jangan makin bata-bata. Memang tugasnya suami bro mencari nafkah. Jadi laki-laki yang baik itu laki-laki yang gemar berusaha. Jadi jangan cari laki-laki kutu. Ada betul itu laki-laki kutu sekali, hanya mengandalkan harta orang tuanya. Ini yang perlu dihindari. Laki-laki yang baik bukan mengandalkan harta orang tuanya, tapi dia mengandalkan usaha-usahanya sendiri. Kemudian laki-laki yang baik yang menjadi, saya tanya dulu, perempuan suka tidak sama laki-laki yang suka usaha? Suka? Atau di mana disuka? Laki-laki yang suka usaha, kerja, punya pekerjaan, daripada laki-laki pengangguran tinggal di rumah. Suka usaha atau laki-laki pengangguran? Suka usaha. Jelek-jelek begitu, yang penting ada matre teman nih. Jelek-jelek begitu. Bro, memang tugasnya bukan bilang perempuan itu cari laki-laki yang punya usaha, bukan bilang matre, tapi memang laki-laki tugasnya mencari nafkah dan untuk menafkahi istrinya. Kedua, laki-laki yang baik yang menjadi idaman perempuan itu adalah laki-laki yang sabar. Sabar dihadapi itu perempuan, karena memang insya Allah orang sabar itu disayang Tuhan. Makanya ada masalah dalam rumah tangga, laki-laki menghadapi perempuan yang suka sekali marah-marah, karena memang itu perempuan biasa kalau marah-marah panjang kali lebar. Makanya sabar ista'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Marah-marah istri hadapi dengan baik. Jangan ketika istri marah lalu kemudian dikerasi. Itu perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Makanya menghadapi perempuan itu jangan dikerasi. Karena kalau yang bengkok mau dikasih lurus penuh dengan kekerasan, salah sedikit patah. Betul. Jangan tonsen terlalu lembek. Ada tuh laki-laki terlalu lembek sama istrinya. Itu mina bilang ikatan suami istri. Ikatan suami takut istri. Bukan takut sebenarnya. Kalau saya ditanya, Ustaz, kalau kita tidak takut jadi sama istri tidak ji. Tidak takut jadi sama istriku. Cuma istriku kadang-kadang lebih berani daripada saya. Jadi itu perempuan hadapi dengan kesabaran. Ada masalah jangan kerasi dan jangan terlalu lembek. Artinya yang biasa. Sayangi mereka penuh dengan kelembutan. Jadi ingat ya, laki-laki itu dalam mendidik keluarga menghadapi istri tidak dengan kekerasan tapi dengan ketegasan.
Jangan keras tapi tegas. Beda keras dan tegas. Keras, tegas, dan semenganu itu ya. Semeng bosoa. Penuh dengan jangan dengan kekerasan. Kalau keras pakai ini, panjaguru. Biasa tong itu ada sedikit-sedikit suami suka main tangan sama istrinya. Suami suka pukul istrinya, tidak boleh. Suami sering pukul istri, tapi penuh dengan ketegasan, tegasi istri tak. Itulah laki-laki yang baik. Saya tanya ini, gadis-gadis yang cantik suka tidak sama laki-laki yang sabar? Atau suka noko-noko, suka tidak? Yang mana disuka? Laki-laki yang sabar atau laki-laki yang suka marah-marah? Yang sabar. Jadi saya tanda-tandai mukanya ini. Kalau saya carikan nanti saya bawakan laki-laki yang sabar, nah tidak mau berarti bohong. Kemudian laki-laki yang baik itu bisa mendidik. Ini yang penting. Karena tugas laki-laki itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Tugasnya laki-laki bro, didik itu istrimu. Suruh mereka sholat. Kenapa? Ketika istrimu, anakmu tidak sholat, maka jadi pertanyaan bagi suami dan tanggung jawabnya. Maka itulah luar biasanya perempuan. Karena kalau engkau tidak sholat, maka suamimu ikut bertanggung jawab. Makanya suami yang baik itu perintahkan istrinya sholat. Kalau bangun sholat, kasih bangun tong itu istri tak. Ayo ibu, kita sholat. Kita biasa tong kasih bangun istri tak sholat. Biasanya. Biasa kasih bangun. Jam berapa biasa kasih bangun nih? Jam 4:30. Kira jam 11:30. 11:30. Tahajud di sembarang ji ya. Kalau mau tahajud. Kalau mau ibadah lain silakan. Apalagi bagi Jumat ya. Tidak masalah ji. Ini 18 tahun ke atas yang belum menikah jangan tomba kau ketawa kau tidak tahu ki. Jadi suami yang baik itu suka mendidik. Mendidik apa? Mendidik istrinya ke jalan yang benar. Mendidik istrinya agar jadi soleha. Mendidik istrinya agar dekat dengan Allah. Makanya suami yang betul-betul sayang kepada istri bukan hanya memikirkan dunianya. Bagaimana istrinya bisa mendapatkan makanan yang baik di dunia. Bagaimana istrinya bisa nyaman di dunia. Tapi suami yang baik memikirkan bagaimana agar istrinya juga mampu mendapatkan kenikmatan nanti di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya suami yang baik itu, laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang selalu mengarahkan istrinya ke jalan yang benar. Kemudian yang keempat, yang perlu dipegang teguh oleh laki-laki, mestinya laki-laki juga menjaga wibawa dan menjaga penampilannya. Harum-harum tongki sedikit bro. Jaga-jaga tongki penampilan tak. Karena jangan sampai istri tak jadi kasih harum baru kita sakulu. Kau tidak nasuka tonji itu perempuan laki-laki yang sakulu, betul tidak? Baru kita dekat-dekat masuk di kamar, bukan tidak ngomong pinsam mentongi. Jadi laki-laki, tidak masalah, silakan kau percakap dirimu dengan niat untuk istrimu. Jangan yang terjadi sekarang itu yang biasa ustaz nabahas, biasa perempuan itu jina cantik kalau mau pergi pesta. Tapi kalau mau pergi sama suaminya terkadang jeleknya minta ampun. Kalau di rumah terkadang tidak perhatikan dirinya. Tapi ketika dia mau pergi pesta baru mina kasih bagus gayanya. Bukan hanya perempuan bro, kita juga yang laki-laki. Jangan kalau mau ajak pergi kantor nagagaki. Pas ki pulang berhadapan sama suami rantasak duduki. Bukan tidak ngomong istri tapi mentung mina bau-bau tak. Makanya mari kita hidup saling menghargai supaya apa? Hubungan kita suami istri baik, hubungan kekeluargaan kita baik, mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadi laki-laki yang baik dan menjadi perempuan yang baik sehingga menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan di dunia dan kebanggaan nanti sampai di akhirat insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang sempat sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kami Ahmad Ar-Rafiq Channel.
Mudah-mudahan berkah yang manfaat. Jadilah perempuan yang baik, jadilah perempuan yang lemah lembut, bukan hanya cantik di luar, tapi bagaimana cantik di dalam. Jangan sampai hanya mukanya yang lembut, hanya mukanya yang cantik, tapi hatinya busuk. Jadilah semakin cantik, semakin lembut, sebagaimana mobil Honda, semakin mahal harganya, semakin lembut dipakai. Jadilah perempuan yang seperti itu, semakin cantik hatinya, semakin lembut, dan semakin nyaman kita hidup bersama dengannya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.